perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diadakan untuk mencari jalan damai setelah terjadinya agresi militer Belanda saat perundingan ini berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat USS Grenville yang berlaku di Teluk Jakarta dari 18 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Upaya perdamaian melalui perjanjian Linggar Jati gagal karena Belanda melanggar kesepakatan dan melakukan agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Lihat situasi ini, PBB turun tangan membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik Office Komite untuk membantu pihak Burundi. Ada alasan katanya. Perundingan kemudian dilakukan di kapal USS Grenville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amin Saifuddin, sementara pihak Belanda dipimpin oleh Van Mock. Mediator dari Komisi Jasa-Jasa Baik dipimpin oleh Frank Graham dari Amerika Serikat. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada 17 Januari 1948 ditandatangani perjanjian Grenville. Isi utama perjanjian Grenville ada beberapa hal. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah yang dikuasai oleh Belanda. 3. Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS). 4. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam Uni Indonesia Belanda. Hasil perundingan ini dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia sangat kecil. Akibat perjanjian ini, banyak pejuang kecewa dan merasa perjuangan mereka diabaikan. Kabinet Amir Syarifuddin pun jatuh digantikan oleh Kabinet Hatta. Hubungan Indonesia dan Belanda kembali memburuk karena Belanda masih ingin memperluas kekuasaannya. Ketegangan yang belum selesai akhirnya memicu agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ketegangan yang belum selesai akhirnya memicu agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia dan berhasil menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta beberapa pemimpin lainnya. Namun, perjuangan rakyat tidak berhasil. Pemerintahan darurat dibentuk di Bukit Tinggi oleh Mr. Saifuddin, prawira negara, dan perlawanan terus dilakukan oleh para gerilyawan di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Tekanan dari dunia internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat, akhirnya mereka memaksa Belanda untuk kembali berunding dengan Indonesia. Perundingan Grenville dan agresi militer Belanda II mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak dapat dengan mudah. Walau hasil diplomasi yang sering tidak memuaskan, semangat dan persatuan bangsa Indonesia tidak pernah padam. Dari peristiwa ini kita belajar pentingnya keteguhan, kerjasama, dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang perundingan Grenville dan agresi militer Belanda II. Demikianlah penjelasan tentang perundingan Grenville dan agresi militer Belanda II. Demikianlah penjelasan tentang perundingan Grenville dan agresi militer Belanda II. Semoga video ini membantu kita memahami betapa besar perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Jangan lupa cinta tanah air dan terus belajar dari sejarah.